Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adita Rafika Cahyani dengan NIK 2320031. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fisika mengenai fluida ideal. Mau tahu? Kita simak video selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fluida ideal. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan memahami sifat-sifat fluida ideal. Yang kedua, peserta didik mengetahui contoh fluida ideal. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh jenis-jenis aliran fluida. Sebelum masuk materi, coba kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar seorang anak yang sedang menyiram tanaman menggunakan selang. Pernahkah kamu disuruh ibu untuk menyiram tanaman menggunakan selang? Nah, jika pernah, pada saat kamu menyiram tanaman menggunakan selang itu, kemudian karena jangkauan airnya itu terlalu pendek dan tanaman kamu yang jauh dari sekitar selang itu menjadi tidak tersirami. Jadi kamu itu menekan ujung selang itu agar airnya lebih cepat dan jangkauannya semakin jauh, sehingga tanaman kamu yang jauh dari daerah selang itu jadi tersirami. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kalian perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak di video itu agar pancaran air jadi jauh? Nah, bisa dilihat aliran air yang keluar dari selang sebelum itu ditekan dan setelah ditekan semakin lambat itu seperti apa. Dan pertanyaan. Oke, video tadi merupakan salah satu penerapan fluida dinamis, di mana fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak atau mengalir. Contohnya seperti tadi, air yang memancur atau pancuran air. Kemudian ada juga air mengalir pada pipa dan contoh lainnya. Sebelum kita mempelajari fenomena fluida dinamis ini lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu fluida ideal. Bagaimana sih fluida bisa dikatakan ideal? Nah, mau tahu penjelasannya? Mari kita simak lebih lanjut. Fluida dapat dikatakan ideal jika memiliki sifat-sifat, yaitu ada 4 sifat. Mengapa fluida dapat dikatakan ideal? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume ataupun massa jenis ketika ditekan atau mengalami perubahan tekanan. Yang kedua adalah tidak mengalami gesekan. Artinya, pada saat fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat dia mengalir akan diabaikan. Yang ketiga adalah alirannya tidak kental.
Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada viskositas atau kekentalan fluida, di mana jika viskositasnya itu besar, maka atau kekentalannya itu besar, maka fluida tidak dapat dikatakan sebagai fluida ideal. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah alirannya itu stasioner. Artinya, setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama juga. Meskipun tidak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal yang sudah disebutkan tadi itu adalah air. Sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan atau para dokter tentang fluida itu biasanya menggunakan air gitu. Di samping sifat-sifat fluida ideal tadi yang sudah dijelaskan, ada juga mengenai jenis-jenis aliran fluida. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak lebih lanjut. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut juga dengan garis alir fluida. Nah, ada beberapa jenis aliran fluida, tetapi yang kita bahas di sini yaitu ada dua jenis aliran fluida, yaitu ada aliran lurus atau laminar dan juga ada aliran turbulen. Untuk penjelasannya, kita simak video ini lebih lanjut ya. Jenis aliran fluida yang pertama yaitu aliran laminar, di mana aliran laminar merupakan aliran yang partikel-partikel fluidanya itu seolah-olah bergerak sepanjang lintasan yang halus dan lancar dengan kecepatan fluida yang rendah dan viskositasnya itu tinggi. Nah, lapisan-lapisan atau layarnya itu bersebelahan meluncur satu sama lain dengan halus, di mana pada aliran ini partikel fluidanya itu mengikuti lintasan yang halus dan lintasan ini itu tidak saling bersilangan. Nah, biasanya itu aliran laminar dijumpai pada aliran air yang mengalir pada pipa. Jenis aliran fluida yang kedua yaitu aliran turbulen, di mana aliran turbulen adalah aliran yang partikel-partikel fluidanya itu bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan fluida yang tinggi dan viskositasnya itu rendah. Pada aliran ini ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Biasanya itu aliran turbulen sering dijumpai pada sungai-sungai dan juga selokan-selokan. Nah, di sungai-sungai itu ada seperti pusaran-pusaran air itu yang seperti melingkar-melingkar gitu. Nah, itu namanya aliran air yang jenis turbulen begitu. Materi sudah selesai. Sebelum ditutup, saya ada sedikit pantun nih buat kalian. Begini pantunnya. Buah durian, biji selasi. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.